Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan materi tentang penjualan konsinyasi. Namun, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan tiap-tiap anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Julius. Yang kedua, Karoma. Yang ketiga, Khairunisa Nur Sabrina. Yang keempat, Leli Delia Putri. Yang kelima, Mawalda Acara. Yang keenam, Mil Hanifah. Baik, sekarang kami akan mulai presentasinya yang akan dijelaskan pertama kali oleh saya sendiri. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, dan biasanya dibuat persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang dijual oleh pihak penjual. Pihak yang menyerahkan barang atau pemilik disebut konsinyor atau pengamanat, sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut konsinyi atau komisioner. Pihak konsinyor menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Konsinyi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Konsinyi berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang-barang tersebut. Kewajiban konsinyi harus melindungi barang konsinyasi, menjual barang konsinyasi, memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan mengirim laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Penjualan yang dilakukan secara konsinyasi merupakan alternatif lain selain penjualan reguler. Penjualan konsinyasi berbeda dengan penjualan reguler, membutuhkan perhitungan yang berbeda dengan penjualan reguler. Akuntansi dalam penjualan konsinyasi merupakan informasi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan. Perlakuan akuntansi hak pemilikan atas barang dalam transaksi konsinyasi harus dibedakan dari transaksi penjualan. Ada 4 karakteristik dari transaksi konsinyasi yang merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan transaksi penjualan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oleh karena hak pemilik atas barang masih berada pada pengamanat, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat dan tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner, sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi sejak pengiriman sampai saat komisioner berhasil menjual kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Yang keempat dan yang terakhir, komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Oleh karena itu, administrasi harus tertib sampai saat berhasil menjual barang tersebut.
Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung kepada perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi konsinyor adalah sebagai berikut. Yang A, konsinyasi merupakan suatu cara untuk memperluas pasar yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor, terutama apabila terjadi. Yang pertama, barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal. Yang kedua, penjualan pada periode yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan. Yang ketiga, harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila harus membeli barang-barang yang bersangkutan. Yang B, resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner sehingga resiko kerugian dapat ditekan. Yang C, harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih di tangan pengamanat, sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen. Yang D, jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi. Adapun bagi komisioner lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena hal-hal berikut. Yang A, komisioner tidak dibebani resiko penanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi. Yang B, komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat. Yang C, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat. Yang D, komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi. Lalu selanjutnya itu ada hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Ketentuan perjanjian konsinyasi pada umumnya dinyatakan secara tertulis, yang menekankan sifat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. Yang pertama itu komisi penjualan, lalu yang kedua itu syarat-syarat pembayaran dan penyerahan barang. Yang ketiga, pengumpulan piutang dan tanggung jawab atas kerugian karena piutang tidak dapat tertagih. Lalu yang keempat ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner dalam rangka penerimaan, penyimpanan, dan penjualan barang, penyelesaian kepada pengamanat. Lalu yang kelima itu ada bentuk serta jangka waktu periode laporan yang harus disajikan kepada pihak pengamanat. Lalu selanjutnya ada hak-hak komisioner. Nah, komisioner itu memiliki beberapa hak. Yang pertama itu, komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan perjanjian. Komisi dan biaya yang mendapatkan penggantian biasanya dikurangkan langsung dari hasil penjualan sebelum menyelesaikan keuangan dengan pengamanat dilakukan. Lalu yang kedua itu ada pada batas waktu tertentu, biasanya komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya. Yang ketiga itu memiliki hak untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan. Komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Meskipun pengamanat dapat membuat batasan-batasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Selanjutnya itu ada kewajiban komisioner. Komisioner itu memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu, berkewajiban melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat. Lalu yang kedua itu ada mematuhi dan berusaha dengan maksimal untuk menjual barang milik pengamanat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebagai komisioner, harus menjual barang tersebut dengan harga yang dinyatakan dalam perjanjian yang sudah disepakati tersebut sehingga tidak merugikan kepentingan pengamanat dan berkaitan dengan syarat pembayaran yang tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian.
Lalu yang ketiga itu berkewajiban mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administrasi terhadap barang pengamanat sehingga identitas barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Lalu yang keempat itu berkewajiban membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, berhasil dijual, dan barang yang masih dalam persediaan serta menyelesaikan keuangan sesuai dengan perjanjian. Akuntansi bagi komisioner dan konsinyur. Dalam prosedur akuntansi yang diikuti, komisioner akan bergantung pada hal-hal berikut. A. Transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah sehingga pendapatan dan laba dari konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba rugi dari kegiatan penjualan reguler. B. Transaksi konsinyasi tidak dicatat secara terpisah dari transaksi penjualan reguler dari perusahaan komisioner, sehingga tidak dibedakan antara laba konsinyasi dengan laba rugi dari penjualan reguler. Prosedur akuntansi yang akan diikuti oleh pihak pengamanat bergantung pada hal-hal berikut. A. Rekening-rekening pembukuan atas transaksi konsinyasi yang meliputi hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya bersangkutan diselenggarakan terdapat dua alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan reguler. Yang kedua, tidak diselenggarakan secara terpisah dari transaksi penjualan reguler. B. Metode administrasi barang-barang dagangan juga terdapat dua alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode perpetual. Yang kedua, metode fisik. Contoh soal, CV Juara membuat perjanjian konsinyasi dengan toko Arena untuk menjualkan sepeda, dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya ditanggung pengamanat dan komisioner membuat laporan penjualan setiap bulan. Transaksi yang terjadi yaitu yang pertama, 1. CV Juara mengirim 200 unit sepeda harga pokok 200.000 per unit dengan harga jual sebesar 400.000 per unit. Yang kedua, CV Juara membayar biaya angkut sebesar 250.000 dan yang ketiga, toko Arena membayar ongkos perakitan sebesar 1.000 per unit. Yang keempat, toko Arena berhasil menjual seluruh sepeda. Lalu yang kelima, toko Arena mengirim kas hasil penjualan. Di sini saya akan menjelaskan jurnalnya dengan metode laba terpisah. Yang pertama itu, bagi pengiriman barang. Untuk di pengamanat, jurnalnya yaitu mendebitkan barang konsinyasi sebesar 40 juta dan mengkreditkan persediaan sebesar 40 juta. Nah, 40 jutanya itu berasal dari 200 unit sepeda dikali dengan harga pokoknya yaitu 200.000 per unit. Jadi hasilnya 40 juta. Sedangkan di komisioner itu tidak ada jurnal. Lalu untuk bagian pembayaran biaya angkut. Di pengamanat, jurnalnya itu mendebitkan barang konsinyasi sebesar 250.000 dan mengkreditkan kas dengan harga 250.000. Nah, 250.000-nya itu berasal dari soal transaksinya, yaitu CV Juara membayar biaya angkut sebesar 250.000. Lalu sedangkan di komisioner itu tidak ada jurnal. Lalu lanjut ke pembayaran biaya perakitan. Di pengamanat itu tidak di jurnal. Sedangkan di komisioner itu di jurnal. Jurnalnya itu mendebitkan barang komisi sebesar 200.000 dan mengkreditkan kas sebesar 200.000. Nah, 200.000 itu berasal dari 200 unit sepeda dikali dengan 1.000 per unitnya. Nah, 1.000 per unitnya itu kita ketahui dari transaksi yang terjadi,
yaitu toko Arena membayar ongkos perakitan sebesar 1.000 unit. Lalu lanjut ke penjualan oleh toko Arena dan mengirim laporan penjualan. Di komisioner yang dicatat yaitu mendebitkan kas sebesar 80 juta dan mengkreditkan barang komisi sebesar 80 juta. Nah, 80 juta itu berasal dari 200 unit dikali dengan 400.000 per unit. Nah, 400.000 per unit itu adalah harga jualnya. Lalu setelah itu barang komisi didebit sebesar 8 juta dan pendapatan komisi dikredit sebesar 8 juta. Nah, 8 juta itu berasal dari 80 juta dikali 10%. 10% itu adalah imbalan komisinya antara CV Juara dan toko Arena yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu mendebitkan barang komisi sebesar 71.800.000 dan mengkreditkan utang CV Juara sebesar 71.800.000. Nah, 71.800.000 itu berasal dari 80 juta dikurang dengan biaya komisi yang tadi, yaitu 8 juta. Nah, hasilnya itu 72 juta. Lalu 72 jutanya itu dikurang dengan biaya rakit. Biaya rakitnya itu sebesar 200.000. Jadi 72 juta dikurang 200.000, hasilnya adalah 71.800.000. Lalu di pengamanat mendebitkan piutang toko Arena sebesar 71.800.000, lalu mendebitkan barang konsinyasi untuk komisi sebesar 8 juta dan mendebitkan barang konsinyasi perakitan sebesar 200.000 pada mengkreditkan barang konsinyasi penjualan sebesar 80 juta. Lalu lanjut ke pengiriman uang hasil penjualan. Untuk komisioner, jurnalnya yaitu mendebitkan utang CV Juara sebesar 71.800.000 dan mengkreditkan kas sebesar 71.800.000. Dan untuk pencatatan di pengamanat yaitu mendebitkan kas sebesar 71.800.000 dan mengkreditkan piutang toko Arena sebesar 71.800.000. Lalu lanjut ke jurnal penutup. Untuk di pengamanat, jurnalnya itu mendebitkan barang konsinyasi penjualan sebesar 80 juta, lalu mengkreditkan barang konsinyasi angkut sebesar 250.000, lalu mengkreditkan barang konsinyasi komisi yaitu sebesar 8 juta, lalu mengkreditkan barang konsinyasi rakit sebesar 200.000, lalu mengkreditkan barang konsinyasi kirim barang sebesar 40 juta, lalu mengkreditkan laba konsinyasi sebesar 31.550.000. Lalu di debitnya itu laba konsinyasi sebesar 31.550.000 dan mengkreditkan ikhtisar laba atau rugi sebesar 31.550.000. Untuk yang di komisioner, pencatatannya itu yang didebit adalah pendapatan komisi sebesar 8 juta dan dikredit itu laba konsinyasi sebesar 8 juta. Lalu didebit laba konsinyasi sebesar 8 juta dan dikredit ikhtisar laba atau rugi sebesar 8 juta. Yang selanjutnya adalah metode laba tidak terpisah. Dalam metode ini, laba atau rugi dari penjualan konsinyasi, penjualan biasa, dan juga penjualan lainnya tidak dipisahkan.
sehingga pada akhir periode perusahaan tidak dapat diketahui berapa laba ataupun rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi, penjualan biasa maupun penjualan lainnya. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. CV Juara membuat perjanjian konsinyasi dengan toko Arena untuk menjualkan sepeda dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya ditanggung pengamat dan komisioner membuat laporan penjualan setiap bulan. Transaksi yang terjadi, yang pertama, CV Juara mengirim 200 unit sepeda, harga pokok 200.000 per unit dengan harga jual 400.000 per unit. Dalam transaksi pengiriman barang, baik di pengamat maupun di komisioner sama-sama tidak ada jurnal. Lanjut ke transaksi yang kedua. CV Juara membayar biaya angkut sebesar 250.000. Dalam transaksi pembayaran biaya angkut di pengamat di jurnalnya yaitu biaya angkut dan kas karena kita membayar sehingga mengeluarkan uang. Masing-masing akun nominalnya 250.000. Sedangkan untuk di komisioner tidak ada jurnal. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu toko Arena membayar ongkos perakitan sebesar 1.000 per unit. Dalam transaksi pembayaran biaya perakitan, di pengamat tidak ada jurnal. Sedangkan di komisioner di jurnal dengan jurnal utang CV Juara di debit dan juga kas karena kita membayar sehingga mengeluarkan uang masing-masing sebesar 200.000. 200.000 ini diperoleh dari 200 unit dikali dengan 1.000. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu toko Arena berhasil menjual seluruh sepeda. Di pengamat, transaksi ini di jurnal dengan piutang toko Arena, biaya komisi dan biaya rakit di debit dan penjualan di kredit. Nominalnya adalah untuk penjualan nominalnya 80 juta yang berasal dari 40.000 dikali 200 unit. Kemudian biaya komisi 8 juta yang berasal dari 80 juta dikali 10%. Selanjutnya biaya rakit sebesar 200.000 yang berasal dari 200 unit dikali 1.000 per unit. Sehingga piutang toko Arena diperoleh dari penjualan sebesar 80 juta dikurang dengan biaya komisi sebesar 8 juta dan dikurang dengan biaya rakit sebesar 200.000 sehingga diperoleh 71.800. Selanjutnya jurnal untuk di komisionernya. Untuk di komisioner, jurnalnya adalah kas pada penjualan, pembelian pada utang CV Jaya. Kas dan penjualan nominalnya 80 juta masing-masing yang diperoleh dari 40.000 per unit dikali dengan 200 unit. Selanjutnya jurnalnya adalah pembelian pada utang CV Jaya yang nominalnya masing-masing 72 juta. 72 juta ini diperoleh dari 80 juta dikurang dengan biaya komisi sebesar 8 juta. 80 juta diperoleh dari 40.000 dikali 200, sedangkan biaya komisi adalah 10% dari 80 juta. Transaksi yang selanjutnya adalah transaksi yang kelima, yaitu toko Arena mengirim kas hasil penjualan. Di pengamat, jurnalnya adalah kas pada piutang toko Arena. Masing-masing nominalnya adalah 71.800 yang diperoleh dari 80 juta
dikurang dengan 8 juta dan dikurang lagi dengan 200.000 sehingga diperoleh 71.800.000. Sedangkan di komisioner, jurnalnya adalah utang CV juara pada kas. Nominalnya sama dengan nominal yang di pengamat tadi sebesar 71.800.000. Selanjutnya adalah penutup. Di penutup ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pengamat dan juga komisioner. Di pengamat, jurnalnya adalah penjualan di debit dan yang di kreditnya adalah biaya angkut, biaya komisi, biaya rakit, harga pokok penjualan, dan ikhtisar laba rugi. Nominalnya berasal dari transaksi-transaksi sebelumnya. Tadi penjualan adalah sebesar 80 juta, biaya angkut sebesar 250.000, biaya komisi sebesar 8 juta, biaya rakit sebesar 200.000, harga pokok penjualannya 40 juta yang diperoleh dari 200 unit dikali 200.000, dan ikhtisarnya adalah selisih antara penjualan sebesar 80 juta dikurang dengan biaya angkut, biaya komisi, biaya rakit, dan harga pokok penjualan, sehingga didapat hasilnya untuk ikhtisar laba rugi adalah 31.550.000. Dan untuk yang di komisioner, akunnya adalah penjualan pada pembelian dan ikhtisar laba rugi. Untuk penjualan nominalnya sebesar 80 juta dan untuk pembelian nominalnya sebesar 72 juta. Dan untuk nominal ikhtisar laba rugi ini diperoleh dari selisih antara penjualan dan juga pembelian, sehingga diperoleh sebesar 8 juta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih.